Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di mata kuliah jaringan komputer dengan saya Prawi Kardani. Ya, ini biodata saya. Nama saya Prawi Kardani, NIM 1905052040055 dari Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas TI 2019B. Kita akan membahas apa kali ini? Kita langsung lihat saja ke Google Classroom-nya. Sekarang yaitu FTP dan mail server. Bukan FTP ya, FTP dan mail server. Ya, langsung saja ke FTP server. Tujuannya yaitu yang pertama, memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya. Lalu yang kedua yaitu mengenal perintah terkait FTP. Lalu yang ketiga yaitu mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, mulai sekarang kita selalu mensimulasikan dengan Cisco. Ya, pengertiannya yaitu File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Sejarah FTP. Sebelum membahas mengenai sejarah apa itu FTP, kita bahas sedikit mengenai hubungan Telnet dengan FTP. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis TCP atau IP, koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Nggak bisa dilihat lagi lebih lanjut, langsung saja menuju ke fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya, berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Yang pertama yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Lalu yang kedua yaitu menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga yaitu mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Lalu yang keempat yaitu mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Lalu yang terakhir yaitu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tentu saja tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Anda bisa mengembangkannya sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan yang dibutuhkan. Cara kerja FTP. Bagaimana FTP bekerja? FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, atau melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang jadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah data, dan sebagainya. Aplikasi FTP client. Yang pertama, ada 3 contoh FTP client yang tersedia di internet. Yang pertama yaitu FileZilla FTP client, merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Lalu yang kedua ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer apalagi untuk pengguna Windows. Lalu ada GFTP. Apa itu FTP GFTP? GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Seperti itu. Selain 3 aplikasi di atas, tentunya masih ada beberapa aplikasi FTP client yang saat ini tersedia. Ya, langsung saja menuju perintah dasar FTP. Koneksi ke FTP
server dari PC client. FTP, alamat FTP server melihat direktori server. Dir, mengupload file dari PC client ke server. Put, mendownload file dari server ke PC client. Get, keluar dari koneksi FTP server. Ya, langsung saja kita menuju ke percobaannya. Seperti biasa, dalam percobaan kini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client, skema jaringan yang digunakan. Nah, bisa dilihat di sini. Kita akan membuat seperti Cisco seperti gambar di samping. Jadi dari kemarin kita selalu sudah disediakan skemanya ya teman-teman. Sudah disediakan skemanya. Mungkin nanti project UAS-nya kita bakalan bikin skemanya sendiri dari apa yang sudah kita ketahui. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Langsung saja kita cek. Nah, kita zoom out dulu. Ya, dari PC1 cek ping 43 2. Kita lihat, kita tunggu saja di sana. Ya, sudah bisa di sana. PC1 sudah bisa. Lalu kita menuju ke PC4-nya. Aduh, salah pencet. Gimana ini baliknya? Ya. 43 ping 43 2. Ya, PC2 juga bisa. Smartphone ping 43 2. Ya, smartphone juga bisa teman-teman. Lalu ke laptopnya. Sekarang laptop. Ya, ping 43 2. Oh, laptop juga bisa. Nah, langkah pertama sudah bisa semuanya. Lalu yang kedua, nyalakan servis FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user sama dengan coba. Oh, username-nya coba, passwordnya juga coba. Seperti itu. Dengan akses full seperti tampilan berikut. Ya, langsung saja kita coba. Berarti FTP, ini FTP ke service FTP. Nah, ini sudah on. Ya, seperti ini teman-teman. Ini sudah saya ketik, saya coba tadi. Username-nya coba, passwordnya juga coba. Seperti itu. Sebenarnya di sini lagi hujan teman-teman. Karena teman saya tadi langsung bilang hujan. Ya, langsung saja. Setelah kita bikin username dan juga password, kita langsung lihat langkah selanjutnya. Disuruh apa ini? Pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan thread PC1. Ya, isinya ini isi pesan dari PC1. Dimana ya? Dimana yang ngirim pesan? Ngirim pesan di mana ya? Ngirim pesan. Ini sepertinya. Oh, ini ya benar. Bukan yang ini. Oh, bukan juga. Gini. Yang mana tadi? Bukan. Ini sepertinya. Ya. Tapi ini nggak bisa di save ya. Harusnya ini bisa di save. Oh, ini bisa di save. Ya. Ini pesan dari PC1. Kita save pesan thread PC1 seperti yang sudah tadi. Oke. Ya,
kita cek lagi, siapa tahu belum di save. Ya, ternyata sudah di save ya teman-teman. Seperti itu. Terus disuruh apa lagi? Kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC 1 dengan menjalankan perintah dir. Jadi kita langsung menuju ke PC 1, lalu kita jalankan perintah dir. Dir ya, ini sudah ada di sini pesan pc1.txt. Ya, langsung apa? Buat koneksi ke FTP session 43434332 dengan masukkan username dan password yang telah kita terima semua. Lalu upload file pesan pc1 ke server menggunakan perintah put pesan pc1. Berarti kita harus ke FTP 434342 dari PC1 FTP 4343432. Ini username-nya tadi, coba passwordnya juga coba. Enggak ketik. Mana sih? Wah, sepertinya ada yang salah di sini. Error. Sekarang lagi, kita coba lagi dari awal. Dir FTP 434342. Selanjutnya coba. Seperti tadi. Lalu tadi laptop buat koneksi seperti langkah berikutnya, lalu kita coba ya. Mungkin itu dari FTP server. Kita langsung saja menuju ke mail servernya. Ya, mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Lalu webmail server. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interfaces, dengan kata lain sebuah email yang berada dengan dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu. Ya, protokol email bisa dibaca di sana. Apa itu SMTP? Simple Mail Transfer Protocol. SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server. Port SMTP default port 25, port tanpa dienkripsi, port 426, port SSL atau TLS. Pengertian POP3 bisa dibaca sendiri di sana. Baca di sana. Ya, kita lanjut untuk port POP3 default. Kelebihan menggunakan POP3 yaitu seperti ini. Ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer,
Anda tidak perlu terhubung ke internet apabila Anda ingin membukanya kembali. Lalu kekurangannya yaitu di sini sudah ada jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Pengertian IMAP ya bisa dibaca di sendiri di CoGirp 201 wordpress.com. Ya, di sini ada cara kerja web mail server. Mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server, serta yang kedua adalah incoming server. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25 dan lain-lain. Jenis-jenis mail server yang pertama yaitu SendMail adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux. Lalu ada Postfix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan. Lalu ada Qmail. Qmail adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Contoh mail server. Yang pertama, komponen mail server agent, mail transfer agent MTA. Contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Xsim dan lain-lain. Komponen MDA, Mail Delivery Agent, contohnya yaitu Mailbox. Ya, sini. Langsung menuju ke percobaannya. Nah, ini udah nggak muncul gambarnya. Kita login di jaringan WiFi. Ya, bisa kita refresh biar gambarnya muncul. Karena nggak mungkin juga kita percobaan nggak pakai gambar. Ya, kita masih menggunakan Cisco yang FTP server tadi, masih sama di sana. Langkah percobaannya yaitu yang pertama, buatlah skema seperti jaringan di atas. Pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop dan smartphone. Dapat berfungsi dengan DNS server 3333331 dan mail server 434344. Ya, langsung kita coba buka Cisco. Kita contohkan di PC1 aja ya, teman-teman. Ping 33333331. Terhubung nggak kira-kira? Ya, ternyata bisa. Kita coba lagi di ping 4343433. Oh, ternyata bisa juga. Ya, masih bisa. Lalu ke tambahkan entry DNS pada DNS server. Oh, berarti kita bikin entry lagi di DNS mailku.com. Tipenya masih A record, tapi addressnya 4343434. 4343434. Ke DNS. Jangan lupa di on. Lalu mailku.com A record. Oke. 43434. Ya. Sana sama ya. Pada PC1 nslookup mailku.com. PC1 ns lookup mailku.com. Kita cek lagi apa ini benar. ns lookupnya ini.
bisa mana tadi? Ya, seperti pada gambar di sana bisa dilihat berikut langkah-langkahnya. Ya, selesai sudah dari mail server ini. Sekian dari saya, bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.